Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wahbihi wa maulah. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih dapat dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak. Anak-anak dan orang tua yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan tausiah agama yang berjudul syukur. Bersyukur secara pengertian bahasa yakni mengakui kebajikan. Ada istilah sakaratullah yang berarti mensyukuri nikmat Allah. Dalam arti lain, bersyukur mengandung makna berterima kasih kepada pihak yang telah berbuat baik atas kebajikan yang diberikannya. Lawan kata syukur adalah kufur, artinya mendustakan atau mengingkari nikmat Allah. Dia juga ingkar kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Adalah iblis yang berada di belakang layar munculnya sifat kufur. Itulah memang salah satu tujuan dari iblis, yakni menjauhkan manusia dari bersyukur. Lalu, bagaimana caranya agar kita pandai bersyukur? Ada dua perkara yang harus diutamakan. Pertama, mengenal nikmat, yakni menghadirkannya dalam hati dan meyakininya. Apabila seseorang hamba sudah mengenal nikmat, maka dia akan beranjak ke tahap berikutnya, ialah mengenal Tuhan yang memberi nikmat itu. Kedua, menerima nikmat. Dia sadar bahwa nikmat tadi bukan lantaran keberhakan mendapatkannya, tapi hanyalah karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, setelah memahami hakikat kedua hal itu, seorang hamba akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat ini secara jelas dan gamblang memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Kesyukuran pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis bagi seorang manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik yang telah menciptakan dan melimpahkan berbagai nikmat yang tak terhingga. Terlebih lagi, bersyukur akan mendatangkan berbagai macam kebaikan dan kenikmatan lainnya. Ditambah lagi banyak pahala yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menyadari kelemahan mereka di hadapan Allah, sehingga senantiasa memanjatkan syukur dengan rendah diri di atas setiap nikmat yang diterima. Bukan hanya kekayaan dan harta benda yang disyukuri, namun mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu. Bersyukur atas kesehatan, keindahan, ilmu kepemahaman, wawasan, dan kekuatan yang dikaruniakan kepada mereka, dan mereka mencintai keimanan dan membenci kekufuran. Mereka bersyukur karena telah dibimbing dalam kebenaran dan dimasukkan dalam golongan orang-orang beriman. Pemandangan yang indah, urusan yang mudah, keinginan yang tercapai, berita-berita yang mengembirakan, perbuatan yang terpuji, dan nikmat-nikmat lainnya. Anak-anak dan orang tua yang berbahagia,
Semua ini menjadikan orang-orang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Di sini, bersyukur menuntut adanya perbuatan dan tindakan nyata sehari-hari. Dalam hal ini, Ibnu Al-Qayyim merumuskan 3 faktor yang harus ada dalam konteks syukur yang sungguh-sungguh, yaitu dengan lisan dalam bentuk pengakuan dan pujian, yakni mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memujinya. Di dalam Al-Quran, pujian kepada Allah disampaikan dengan redaksi Alhamdulillah. Syukur dengan hati dalam bentuk kesaksian bahwa segala nikmat berasal darinya, yaitu dengan menyadari dengan sepenuh nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan nikmat dari Allah Ta'ala. Syukur dengan hati mengantarkan manusia untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan, tanpa harus berkeberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Serta syukur dengan seluruh anggota tubuh dalam bentuk amal perbuatan. Anak-anak dan orang tua yang dirahmati Allah, bentuk implementasi dari rasa syukur sangatlah beragam. Misalnya, sholat, zakat, puasa, dan segala kebaikan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah implementasi dari syukur. Intinya, syukur adalah takwa kepada Allah dan amal soleh seperti yang disimpulkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah yang senantiasa melaksanakan sholat malam tanpa henti, bahkan seakan-akan memaksa diri hingga kakinya bengkak-bengkak. Hingga suatu saat Aisyah bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau berbuat seperti ini? Bukankah Allah telah menjamin untuk mengampuni segala dosa-dosamu?" Rasulullah menjawab, "Tidakkah jika demikian aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun sayangnya kerap kali manusia terlupa dan tidak bersyukur atas karunia-Nya. Seperti kita telah dibangunkan di pagi hari oleh Allah, tetapi kita masih juga menggerutu dan banyak mengeluh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikaruniai iman yang kokoh, yang bisa menjadikan kita hamba yang senang bersyukur. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak dan orang tua yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.